Tematik 1A, tema diriku. Subtema 2, tubuhku. Pembelajaran 3 dan 4. Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Ustazah Lutfi. Hari ini kita akan belajar tematik. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Mari mengangkat kedua tangan dan mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita berdoa, kita mulai belajar hari ini. Hari ini Ustazah akan menemani anak-anak hebat belajar mengenai yang pertama, kegiatan yang dilakukan di pagi hari. Yang kedua, sikap dan cara membaca yang baik dan benar. Yang ketiga, belajar berhitung menggunakan jari. Yang keempat, bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Selanjutnya, sebelum kita belajar, untuk menambah semangat, mari kita menyanyi berdahulu. Silakan dibuka di halaman 61. Bisa ya lagunya? Yang judulnya Bangun Pagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin ke sekolah, cari ilmu sampai dapat. Sungguh senang, amat senang, bangun pagi-pagi, sungguh senang. Siapa yang tadi bangunnya kesiangan? Besok jangan diulangi ya anak-anak hebat. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai gambar. Itu ada gambar rumah, itu menunjukkan tentang apa ya anak-anak hebat? Selanjutnya ada gambar Bella bangun tidur. Setelah itu juga ada Bella membuka jendela. Selanjutnya kita akan bercerita. Yang pertama, gambar itu menceritakan tentang matahari yang sudah mulai tenggelam lalu berganti dengan malam. Yang kedua, Bella mulai bangun di pagi hari. Lalu yang ketiga, Bella bangun dan membuka jendela di pagi hari. Gambar-gambar tersebut bisa dilihat di buku di halaman 60. Selanjutnya, kita akan mengetahui pembelajaran yang ada di pagi hari apa saja. Maka dari itu, kita bisa melakukan sesuatu yang sangat bermanfaat di pagi hari. Misalnya, berolahraga. Karena pagi hari, udara terasa sangat sejuk, menyehatkan. Oh ya, sebelum olahraga, jangan lupa membersihkan kamar tidur, sholat subuh, lalu gosok gigi di pagi hari. Anak-anak masih ingat tidak cara membaca yang baik? Ada yang bisa? Yang pertama, ada gambar yang menunjukkan duduk berbelok ke kanan. Itu menunjukkan cara membaca yang kurang benar. Yang kedua, ada gambar membaca dengan posisi duduk terlalu membungkuk. Itu juga menunjukkan cara membaca yang kurang benar. Dan gambar yang ketiga menunjukkan badan tegak. Itu menunjukkan bahwa cara membaca yang benar. Ya benar, duduk. Jadi cara yang membaca yang benar, yang pertama duduk tegak, dan yang kedua menjaga jarak mata. Yang ketiga ada gambar membaca dengan tiduran atau terlentang, menunjukkan cara membaca yang kurang baik. Yang kedua ada gambar membaca terlalu membungkuk, jarak antara mata kurang dari 30 cm, menunjukkan gambar yang salah. Dan yang ketiga ada anak yang membaca dengan posisi duduk yang tegak. Selain itu juga cahaya yang terang. Selain itu juga
kita harus membaca dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Selanjutnya, kita akan bernyanyi lagi. Kenapa bernyanyi lagi, Ustazah? Karena kita tidak akan bosan jika kita bahagia untuk belajar. Mari kita bernyanyi, boleh dibuka di halaman 56. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima itu kelingking, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Saat kita bernyanyi tadi, kita bisa sambil belajar berhitung karena ibu jari yang pertama menunjukkan angka 1. Selanjutnya, Ustazah akan mengajari Ananda belajar dengan menghitung dengan jari. Jari 1 menunjukkan angka 1 dan bisa dibaca S-A-T-U, bacanya 1. Yang kedua, bisa berhitung 1, 2, menunjukkan angka 2 dan bacanya D-U-A, 2. Dan jari 3 menunjukkan hitungan 1, 2, dan 3. Bisa dibaca dengan T-I-G-A, 3. Bisa dimengerti ya anak-anak hebat? Ini ada contoh soal. Jika ada angka yang menunjukkan jari 1, berarti kita harus memilih angka yang menunjukkan angka 1. Jika jari yang keluar 7, maka kita akan mencocokkan kepada angka 7. Dari sini paham ya anak-anak hebat? Selanjutnya kita akan belajar berhitung. Mari kita hitung berapa banyak benda di samping ini. Jangan lupa diingat penulisan angkanya ya. Ini contoh ya, bola ada 1, berarti kita mencentang angka 1. Di situ ada angka 1, 2, dan 3. Yang kita centang angka 1. Jika mengerjakan soal di buku, tolong dibaca perintahnya ya, anak-anak hebat. Jangan lupa. Selanjutnya, silahkan perhatikan gambar ini. Itu ada gambar Bella, teman Bella yang bernama Ani, dan Dino. Bella dan Ani adalah anak perempuan berjenis kelamin perempuan. Dino adalah anak yang berjenis kelamin laki-laki. Bella dan Ani berbeda dengan Dino, beda jenis kelaminnya. Dari sini paham anak-anak? Mereka bersyukur kepada Tuhan atas tubuhnya. Mereka berkewajiban menjaga tubuhnya. Mereka juga harus melarang orang lain menyentuh tubuh mereka. Ini akan Ustazah jelaskan tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Yang pertama ada mulut. Kita harus melarang orang lain untuk menyentuh mulut kita. Yang kedua, yang tidak boleh disentuh orang lain adalah dada. Dada adalah sesuatu yang harus ditutupi dari orang lain. Dan yang ketiga adalah kemaluan. Kemaluan ini harus dihindari dari pegangan orang lain. Yang keempat adalah pantat. Pantat juga harus dihindari dari pegangan orang lain. Jadi yang tidak boleh disentuh adalah daerah antara leher sampai lutut sama mulut. Katakan tidak jika akan disentuh orang lain. Selanjutnya, siapa saja sih yang boleh menyentuh? Dan ini harus diingat, boleh menyentuh karena ada hal-hal yang sangat penting. Yang boleh menyentuh adalah yang pertama, orang tua. Orang tua boleh menyentuh karena mulai dari mandikan sejak kecil, orang tua lah yang mengerti dan memandikan kita. Yang kedua adalah dokter. Kenapa dokter boleh? Karena dokter menyembuhkan luka-luka yang ada di badan kita. Jadi dokter dan orang tua boleh menyentuhnya.
Demikian video pembelajaran dari Ustazah. Untuk selanjutnya Ustazah kirimkan tugas terusnya ya. Selamat mengerjakan. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan COVID-19 di rumah. Selalu gunakan masker, jaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.